Halo teman-teman, kembali dengan channel ini di channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika. Ini merupakan kiriman dari teman kita ya. Jadi teman kita ini menanyakan tentang salah satu operasi mengenai faktorial. Jadi ini kalian bisa lihat soal di layar kalian sekarang. Jadi yang ditanyakan adalah hasil operasi dari 10 faktorial per 15 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial kali 9 faktorial per 16 faktorial. Ini senilai dengan berapa? Dan di sana ada 5 pilihan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di belajar matematika ya untuk yang SMA, faktorial ini diperkenalkan tepat sebelum kalian masuk materi pencacahan dan peluang. Jadi aturan pencacahan ada, aturan perkalian juga ada, dan itu nanti ujung-ujungnya kita disuruh mencari peluang dari suatu kejadian seperti itu. Dan kita langsung saja. Yang pertama saya harus memperkenalkan kalian apa arti faktorial. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada arti tanda seru di belakang. Ini tanda seru itu maksudnya faktorial. Kalau misalnya kita ambil contoh 10 faktorial misalkan, 10 faktorial itu artinya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai seterusnya kali dengan 1. Begitu juga kalau misalnya kita ambil contoh di sini 5 faktorial, itu berarti artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu yang disebut dengan faktorial. Dan untuk mencari hasil operasi ini, karena kita lihat di pilihannya itu bukan bentuk dalam bilangan bulat ya, kita bisa lihat di sini di kelima pilihan ini semua masih ada bentuk faktorialnya, ya kan? Jadi yang kita harus lakukan itu adalah menyederhanakan operasi ini supaya bisa sesuai dengan salah satu pilihan yang ada di jawaban ini, kayak gitu ya. Jadi kita langsung saja. Yang ditanya itu adalah 10 faktorial per 15 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial dikali dengan 9 faktorial per 16 faktorial. Ini nih, kita hanya menghitung hasilnya saja, jadi tidak ada hubungannya tentang peluang suatu kejadian atau apapun itu, seperti itu ya. Dan kalau kalian yang sudah tahu tentang pengurangan pecahan, ini kan pecahan sebenarnya kan. Kalau pengurangan pecahan, kalau untuk penyebutnya yang tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya kan. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang pecahan pertama penyebutnya 15 faktorial, pecahan kedua penyebutnya 16 faktorial. Jadi sudah pasti dia berbeda. Untuk penyamakannya, kita lihat sekarang untuk yang kedua dulu. Yang kedua kan penyebutnya lebih besar, 16 faktorial ya. Nah, bagaimana caranya supaya penyebut yang pertama jadi 16 faktorial juga? Kita harus lihat sekarang. Arti dari 15 faktorial itu kan sama saja dengan 15 kali 14 kali 13 sampai seterusnya kali dengan 1. Dan 16 faktorial itu artinya berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 seterusnya sampai dikali dengan 1. Jadi, untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mengalihkan pecahan yang di depan ini menjadi kalikan dengan 16 baik pembilang dan penyebutnya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kalau yang 15 faktorial itu kan kita tinggal tambahkan saja dengan 16, karena 16 itu 16 faktorial itu artinya berarti 16 kali 15 kali 14 sampai seterusnya. Sementara kalau 15 kan baru sampai 15 kali 14 kali 13, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, hasil dari penyebutnya itu dia akan menjadi 10 faktorial kali dengan 16, bukan faktorial ya, dibagi dengan 15 faktorial kali dengan 16. Dikurangi dengan 5 faktorial kali 9 faktorial per 16 faktorial. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan ada 15 faktorial dikali dengan 16. Itu sama saja artinya dengan 16 faktorial. Karena kalau kita lihat definisinya di sini, kalau 15 faktorial kan mulai dari 15 kali 14 kali 13 sampai kali 1. Dan dia ditambah dengan 16 dikali dengan 16. Berarti itu artinya sama saja dengan 16 faktorial. Jadi 16 kali 15 kali 14 seterusnya sampai kali 1. Jadi kita bisa mengubah untuk yang penyebut yang di depan ini, untuk yang pecahan pertama ini menjadi seperti ini. Biar kalian bisa tahu kalau itu sudah sama atau belum. 15 faktorial kali 16 ini saya tak ubah menjadi 16 faktorial. Jadi 10 faktorial dikali dengan 16 dibagi dengan 16 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial dikali dengan 9 faktorial per 16 faktorial. Dan kalau sudah sama penyebutnya, berarti kita tinggal kurangkan saja pembilangnya kan. Kita bawa yang ke depan dulu ya untuk yang angka 16 ini, sehingga kita dapat jadinya 16 kali 10 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial dikali dengan 9 faktorial per 16 faktorial. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya secara cepat saja, yang menjadi penyebutnya kan ada 16 faktorial. Kalian bisa juga lihat di 5 jawaban ini ada juga pilihan jawabannya yang penyebutnya 16 faktorial juga. Jadi saya sarankan untuk tidak mengubah kembali penyebutnya, tetapkan saja menjadi 16 faktorial. Dan kita akan coba atur kembali untuk yang penyebutnya, pembilangnya maksud saya.
Kita lihat di sini ada 3 bentuk faktorial, yaitu 10 faktorial, 5 faktorial, dan 9 faktorial. Saya akan memutuskan untuk memfaktorkan pembilangnya ini menjadi 9 faktorial. Jadi 9 faktorial saya keluarkan ya. 9 faktorial dikali dengan, kalian bisa lihat di sini, berarti 16 kali 10 faktorial per 9 faktorial kan. Itu berarti sama saja dengan 16 kali 10 faktorial, itu berarti sama saja dengan 10 kali 9 faktorial. Ya kan? 10 faktorial kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Begitu juga kalau 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Berarti itu kita bisa ubah menjadi 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial. Ini coret-coret sehingga kita dapat jadinya 16 kali 10 sisanya. 16 kali 10. Dikurangi dengan 5 faktorial dikali dengan 9 faktorial per 9 faktorial. Berarti kita tinggal coret ya, sisanya itu adalah 5 faktorial. Berarti hasilnya itu adalah 9 faktorial dikali dengan 16 kali 10 dikurangi dengan 5 faktorial. Ini hasil pemfaktorannya dibagi dengan 16 faktorial. Oke, lalu kita hitung secara manual apa yang ada di dalam kurung ini. Ini kan 9 faktorial dikali dengan 16 kali 10 itu adalah 160. Dan kalau kita hitung nilai dari 5 faktorial ini ya, 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, paling gampang aja 5 kali 4 itu adalah 20. 3 kali 2 itu adalah 6, 20 kali 6 itu adalah 120. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 120 per 16 faktorial. Ini kita belum selesai, saya akan hapus dulu sisanya. Jadi kita dapat sementara hasilnya itu adalah 9 faktorial dikali dengan 160 dikurangi 120 per 16 faktorial. Saya akan bawa ke atas saja. Oke, selanjutnya untuk yang tanda kurung kita kerjakan dulu ya, karena ini kan dalam tanda kurung. 160 dikurangi 120 sama dengan 40. Jadi 9 faktorial dikali dengan 40 per 16 faktorial. Ini sebenarnya sudah termasuk bentuk yang sederhana. Hasilnya kalau kita lihat di pilihannya itu tidak ada yang persis sama. 9 faktorial kali 40 per 16 itu tidak ada yang persis sama. Oleh karena itu kita bisa ubah sedikit. 40 itu kan sama dengan 4 kali 10. Jadi kita bisa tulis 9 faktorial kali 4 kali 10 per 16 faktorial. Ya kan? Dan untuk 4-nya kita bisa bawa 4 kali 10-nya kita bisa bawa ke depan. Jadi 4 kali 10 kali 9 faktorial per 16 faktorial. Dan yang seperti tadi saya sudah bilang, kalau 10 dikali 9 faktorial itu artinya sama saja dengan 10 faktorial. Jadi kita bisa ubah 10 kali 9 faktorial ini menjadi 10 faktorial. Jadi hasilnya itu adalah 4 kali 10 faktorial per 16 faktorial. Kalau kita lihat jawabannya itu yang benar adalah A. 4 kali 10 faktorial per 16 faktorial. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Kalau bagi kalian yang masih bingung tentang penjelasan saya di dalam video kali ini, silakan kalian berikan komentar kalian di video ini. Dan bagi kalian yang ingin seperti teman kita ini yang pertanyaannya dibuatkan video pembahasannya, silakan kalian cek deskripsi dalam setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.